96 FM Mercury Info Aktual Lagu Hits. Selamat pagi sahabat Mercury. Senang saya bisa terus bersama-sama Anda di setiap Selasa pagi untuk tidak sendirian bersama narasumber. Ada Mbak Novi atau Bu Novi dari Magnet Solusi Integra Consulting, dan hari ini kami tidak berdua. Kami kembali bersama Mbak Ayu Aryati Kinarjo dari Ajar.id. Saya menyapa Mbak Novi dulu. Bu Novi, selamat pagi. Pagi Mas Aldi, semuanya sahabat Mercury dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ke-12 ya. Hari ke-12 ya. Hari ke-12. Hitung mundur lumayan, tapi nggak ada Idul Fitri, nggak silaturahmi ya kayaknya. Posonya jadi nggak kehitung ya. Beda sama yang dulu. Ya. Oke, dan seperti yang sudah saya sebutkan ada Mbak Ayu Aryati Kinarjo. Mbak Ayu dari Ajar.id. Apa kabar Mbak Ayu? Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Prihatin.id ya. Nanti kita akan sampai kepada prihatin.id gitu ya. Dan hari ini kita lagi-lagi membesarkan hati, menyemangati juga teman-teman yang ada di divisi sumber daya manusia begitu ya. Sekaligus juga mengingatkan mereka bahwa di saat-saat krisis seperti inilah justru tugas mereka menjadi garda terdepan untuk ya menyemangati, membangkitkan semangat mereka. Betul. Buahnya. Gimana Bu Novi? Sudah lewat berapa lama ya ini ya? Sudah 2 bulan ya. 2 bulan. Krisisnya ini sudah berjalan ya 2 bulan ya. Yang terasa banget buat kita itu 2 bulan gitu. Dimana beberapa dampak kita sudah lihat gitu ya saat sekarang. Sekitar tanggal berapa April yang lalu ya, itu Menteri Tenaga Kerja menyampaikan ada sekitar 2,8 tenaga kerja Indonesia yang sudah kena PHK. Gitu kan. Terus berapa banyak yang sudah dirumahkan kayak gitu kan. Terus bahkan kalau kita selama ini tahu maskapai penerbangan istilahnya kalau ini flag carrier gitu ya. Jadi yang maskapainya Indonesia, Garuda Indonesia itu sudah mengurangi gaji karyawan itu sampai 50% kayak gitu kan. Terus karyawan KFC itu kemudian bahkan juga sudah tutup beberapa gerainya kayak gitu kan di PHK. Terus kemudian ada lagi yang cerita-cerita terbaru yang karyawan positif corona sampai pabriknya tutup kayak gitu segala macam kan. Nah ini kan kondisi-kondisi yang kayaknya kita juga baru pertama kali ini mengalami krisis seperti ini. Kayaknya juga lebih berat dari krisis mungkin yang kita pernah sangat terpukul tuh di tahun 98 dan tahun sekitar 2008an kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi ya ini krisisnya mau nggak mau ya harus kita lewati gitu ya. Mau nggak mau dampaknya sudah terasa banyak sekali. Dan saya pada kesempatan ini mengajak kepada para teman-teman pengelola SDM, karena Anda ini tadi kalau di perusahaan Anda menjadi garda terdepan yang akan berhubungan dengan karyawan gitu. Jadi bagaimana Anda pada saat seperti sekarang, ketika kemarin PR ngatur di awal-awal krisis itu ngatur work from home, terus kemudian ngatur shift gitu kan. Terus kemudian bahkan beberapa sudah dirumahkan gitu. Terus kemudian sudah dirumahkan, ada yang mau merencana mem-PHK, bahkan mungkin juga sudah dilakukan PHK. Lalu lepas lagi isu ini mau lebaran tadi sudah disampaikan, sudah bingung THR. Nah itu kan beberapa hal yang akhirnya ini membuat perusahaan baik pengusahanya maupun pengelola SDM menjadi sangat posisinya menjadi sangat krusial gitu ya. Mereka ini harus ngapain gitu loh. Sementara misalnya ada juga perusahaan-perusahaan yang pabriknya udah tutup misalnya, atau dirumahkan karena beban kerjanya sudah rendah gitu. Nah, terus SDM-nya ini mau ngapain gitu loh. Jadi sebenarnya kita ini bisa menjadi partner dari pengusaha, dari owner, untuk kemudian kita membantu kembali menata harusnya nanti seperti apa sih setelah misalnya badai ini berlalu gitu ya. Jadi mungkin kita nggak perlu terpaku untuk masuk ke pusaran ini terus kemudian ikut bingung seperti itu, tetapi bagaimana kita sebenarnya membantu untuk melihat, menyiapkan setelah krisis ini berlalu kita mesti ngapain. Jadi secara perusahaan. Ya, oke. Kalau Mbak Ayu sendiri ngelihat seperti apa Mbak? Apakah tugas pengelola SDM menjadi lebih ringan karena
banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah, atau sebaliknya justru dan ini karyawannya udah nggak ada gitu, jadi lebih ringan ya. dan karyawannya udah nggak ada. Atau gimana kalau dari sudut pandang Mbak Ayu? Kalau saya sih lebih melihat efek dari ini sebetulnya opportunity ya buat SDM-nya, di mana unjuk giginya itu by secara human capitalnya. Selama ini kan human capital dianggap remeh temeh begitu kan. Kalau lah kita ngomong lihat secara strategiknya gitu. Nah di sini perannya HR sangat perlu, tidak hanya finance saja. Sekarang kita bagaimana sih mapping? Kalau dulu kita perang produk kayak Indofood, terus Indofood ada mie sedap, ada ini. Kita bukan promosi ya, tapi kedepannya pasti ngomongin tentang bisnis model. Nah, peran HR inilah yang memang peran strategik inilah yang memang perlu. Satu, SDM-nya memang kata Mbak Novi nggak ada di mana gitu kan. Nah, tapi sebelumnya tidak. Tapi MPP ini, manpower planning ini apakah diatur kembali? Ketika perusahaan, saya pernah mengalami salah satu perusahaan itu dikatakan, oke, kita ganti produk, oke, kita ganti bisnis. Maka mau nggak mau HR yang harus unjuk gigi. Dengan karyawan yang biasanya 800 menjadi 500 bagaimana? Apakah PHK solusinya? Kan tidak. Apakah dengan enrich skill atau bagaimana? Itu sih yang memang sekarang ini lagi digencar-gencarnya suatu perusahaan, tidak 1-2 perusahaan yang memang saya dengar dan saya memang melakukannya. Khususnya kalau di ajar.id sendiri sekarang kita memang lagi boomingnya tentang e-learning ya. Tapi bukan e-learning itu. Kita dengan program yang lockdown ini atau pembatasan, semuanya dibatasi semuanya. Nah, kita kan memang hal yang dari kecil, UMKM, yang startup, itu bagaimana kita memapping SDM itu sendiri. Engineer-nya kerja di rumah, kita yang jaga gawang yang secara operasionalnya hanya 2 orang, kemudian dipangkas gajinya juga. Karena yang di atas ini gajinya untuk membayar kos yang lebih kecil lagi. Seperti demikian ya, mau nggak mau prihatin.id itu tadi. Terus kemudian ada yang memang perusahaan-perusahaan yang saya tangani itu lebih ke arah dia bagaimana mempersempit dan menstrategikan secara teknologi. Itu sendiri sih. Itu jadi mau nggak mau HR sebagai perannya tidak hanya sebagai personalia administrasi yang seperti apa, tapi tunjukkanlah untuk perusahaan bagaimana menghitung ulang manpower ini untuk kebermanfaatan tiap divisi. Misal produksinya sekarang ganti produk sekian, yang butuhnya hanya 300, berarti kan ada yang 200 yang dikurangi. Apakah bisa di-enlarge skill-kan ataukah memang di mapping ke bisnis lain. Nah, di situ bagaimana kita peran-peran seperti itulah yang memang kita kembalikan lagi untuk memberikan suatu hal yang baik terhadap perhitungan-perhitungan itu untuk manajemen. Misal nih, oke, dengan 300 ini kita costingnya apa? Karena setiap orang kalau kita ngomong, ketika dia direkrut sampai dia keluar, itu kan ada masanya, ada jaminan kesehatannya, pokoknya segala hal yang terpatok di situ, itu kan pasti ada perhitungan dan itu adalah memang masuk ke operational expenses. Tapi kan itu menjadi aset buat SDM, beda dengan CFO. Kalau itu orang finance, pasti kalau kita aktif, Bu Novi aktif, dia gak bisa, ini duitnya udah gak ada, saya harus bayar pakai apa. Nah, cara-cara yang strategik ini, apakah kita memappingkan ataukah kita memang merumahkan, itu salah satu faktor. Tapi kita melihat lagi, kita menata ulang mana sih talent yang memang bagus. Kita akan ngomong talent ya, Bu Novi ya. Orang yang memang bermanfaat lah, gak usah ngomong tinggi-tinggi punya potensi yang bermanfaat lebih bagi perusahaan. Itu sih Pak. Mas Adi. Jadi orang-orang di HR itu kan memang punya dua ini gitu ya, dua peran gitu ya. Betul. Keluar dia harus menenangkan anak buahnya, menyemangati atau segala macamnya lah. Tapi di sisi yang lain dia juga harus mengemban pesan-pesan dari manajemen dari owners untuk sampai. Nah, dalam situasi seperti ini bagaimana supaya mereka tetap bisa imbang gitu ya. Artinya kan HR ini kan juga manusia, rocker aja manusia, apalagi HR gitu kan.
Dalam posisi seperti itu, bagaimana kemudian dia bisa tetap kita sebagai business owner, pemilik perusahaan, yakin betul bahwa HR kita nanti nggak berat sebelah gitu. Saya mau lebih dulu deh. Oke, jadi kan seperti ini. Justru pada kesempatan saat sekarang, di mana mungkin kalau saya katakan beban kerjanya pasti lebih, tidak pasti sih, tetapi maksudnya kebanyakan sedang rendah gitu ya. Beban kerjanya sedang turun gitu kan, sedang turun. Meskipun masalahnya sebenarnya tetap banyak gitu ya, beban kerjanya sedang turun. Di kesempatan bagaimana kita ini mengevaluasi semua data yang kita miliki gitu kan. Ya? Yang terjadi kan kita ini punya data, tapi data ini tidak pernah dianalisa, tidak pernah dilihat, tidak pernah digunakan untuk sebagai dasar mengambil keputusan hal-hal yang akan dilakukan manajemen berikutnya. Seperti itu. Nah, syukur-syukur kalau data ini sudah masuk ke database gitu. Itu akan lebih baik karena dengan inilah kalau zaman sekarang itu digital kayak gitu itu. Data science kayak gitu. Nah, dengan data science, data analitik seperti itu bisa diolah gitu sehingga kita akan ketahuan profil karyawan kita seperti apa. Biasanya kita dari situ akan mendapatkan insight. Oh, kayak gini ya gitu. Nah, paling enggak ini adalah hal dasar yang kita bisa lakukan ketika kemudian owner atau manajemen itu blank mau ngapain gitu ya. Jadi kita bisa memberikan data kepada manajemen bahwa ini loh kondisi SDM kita dalam beberapa tahun terakhir, ini polanya. Ini pasti akan sesuatu yang baru, sesuatu yang nggak pernah mungkin benar-benar diamati seperti apa trennya kayak gitu. Kalau bisa data ini dihubungkan dengan kinerja, jadi artinya dengan hasil produksinya atau revenue salesnya seperti itu, termasuk juga dengan biaya-biaya yang lain. Nah, memang di sini peran HR itu jangan hanya melulu ngurusi administrasi, mesti ngerti bisnis juga gitu. Ini dia bisa minta paling enggak dia agak merenung kemudian melihat ini info apa sih yang bisa kita lihatkan gitu ya. Kita tunjukkan kepada manajemen. Nah, paling dasar adalah itu karena ini akan membantu untuk membukakan pikiran. Oh iya, HR ku ki mbak gak lapor, bukan nggak ngapa-ngapain kayak gitu loh. Nggak cuma ngurusi lembur tok gitu, terus kemudian laporan biaya lemburnya nambah, terus kemudian banyak yang sakit, ini keluar masuk karyawan, bukan hanya data itu gitu, tetapi coba hubungkan itu dengan yang lainnya, tentunya dengan ini tadi melibatkan beberapa orang yang lain gitu. Ya, dengan kata lain, ya kata yang lebih lugas itu sebenarnya evaluasi semua data itu kan HR bisa menyiapkan kira-kira sopo ini nanti yang mau dilibas duluan kan gitu ya. Oh ya itu harus toh. Yang harus yang kayak gitu. Sudah prihatin.id sudah ketawa, berarti dia sudah siap, beliau sudah siap gitu. Tapi harus seperti itu gitu kan ya. Jadi paling enggak seperti itu untuk menumbuhkan trust dari manajemen. Jadi pada saat itu kita pengen gini, HR jangan mau dipandang sebelah mata gitu. Jadi tunjukkan tadi itu, ini saatnya untuk unjuk gigi. Unjuk gigi ya. Tunjukkan kontribusi Anda gitu. Jadi ini kita bantu untuk ngeliatin data gitu. Nah, karena kita yang megang data, kemudian kita pasti bisa ngasih inilah wong kita yang berkecimpung di dalamnya. Kita yang bisa membicara istilahnya membunyikan data tersebut. Membunyikan tuh artinya datanya kayak gini. Kita ngerti backgroundnya. Oh, kalau kayak gini karena seperti ini. Nah, kita yang bisa menghubungkan. Nah, itu yang kita jual ke ke manajemen. Kalau saya seperti itu. Ya, oke. Ini pembicaraan yang sensitif ini ya. Sensitif buat siapa saya nggak tahu. Tapi yang pasti sebelum saya ke Mbak Ayu, kita break dulu supaya nggak terlalu sensitif. Saya ke pesan-pesan dulu ya. Ya, kalau dialog kita ini kedatangan Mbak Ayu tuh yang ada bawaannya cuman takut terus gitu ya. Ceritanya itu loh, ya cerita prihatin terus. Ngeri lah saya. Ya, oke. Tadi melanjutkan pertanyaan yang sama dengan yang saya sampaikan ke Bu Novi, Mbak Ayu, kalau untuk teman-teman di HR sendiri dalam situasi seperti ini, apakah setuju dengan memang prioritas utamanya adalah mumpung lagi tren pekerjaan lagi bebannya lagi agak turun, evaluasi yuk semua data yang ada, gimana Mbak Ayu? Kalau menurut saya sih secara pribadi ya, saya suka data ya. Jadi kalaulah saya dengan seperti ini, peran HR itu challenging. Kenapa? Kita yang megang human kok.
Dan human itu aset capital kita, gitu ya. Aset kita. Di mana aset tersebut kan pasti end to end-nya. Kalau lah saya berantem sama orang finance, loh ini adalah cost, tapi ini adalah operation expenses dan seperti itulah. Tapi di sini saya perannya adalah bagaimana memberikan evaluasi terhadap data yang saya miliki. Terutama saya harus ngerti tentang demografi dulu. Bahwa human capital kita itu demografinya seperti apa sih? Kalau kita ngomong sekarang punya tren tentang generasi X, Y dan lain, sebaran demografinya seperti bagaimana. Nah, kemudian saya seperti yang disampaikan Bu Novi tadi. Oh ya, kita loh yang membahasakan, kita yang istilahnya mendeskripsikan. Nah, dari kita mulai ke arah seperti analisa data demografi, usianya banyak berapa nih, gitu kan? Long of service-nya berapa nih? Kenapa? Ujung-ujungnya duit, gitu kan? Long of service-nya berapa? Apakah dia update nggak terhadap kebermanfaatan atau kemajuan terhadap perusahaan, misalnya gaptek nggak sih gitu sekarang, karena kan era digitalisasi semuanya pasti akan digital gitu kan. Kemudian apakah dia pola adaptasinya butuh waktu lama atau tidak, itu yang bisa membahasakan adalah HR. Wah, HR itu hanya bisanya ngetes. Tidak sebetulnya. Dari data-data analisa tersebut, mana yang memang bisa untuk efektif dan efisiensi terhadap cost itu perlu melibatkan HR karena titik ceruknya itu di situ, dan selama ini belum digali oleh kalau di luar negeri saya kurang tahu ya. Kalau saya melihat di salah satu film Up in the Air itu ketika dia layoff karyawan, mereka hanya bilang gini, perusahaan sudah tidak butuh Anda. Jadi seperti demikian. Wah, sangat upfront sekali. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu. Betul. Jadi kita memang perlu data-data di mana manajemen ini mampu. Oh, perlukah saya PHK? Perlukah saya merumahkan? Karena apa? Kita akan HR itu tidak banyak kerjaan, pasti banyak kerjaan. Tidak hanya lembur. Kita bisa dalam dua sisi, misal lembur ini ya, kita bahas tentang lembur aja. Lembur itu kita ngomong tentang project. Apakah project ini diperlukan sumber daya manusia yang lebih dengan skill seperti bagaimana, atau hanya manpower seperti apa? Nah, kita lihat project plan-nya terlebih dahulu. Itu peran HR di situ. Itu sih. Jadi hitungan-hitungan manual yang memang sebelum terlaksana HR harus siap dan ready. Nah, apakah peran HR ini sudah dijalankan secara tepat saat ini? Nah, kita perlu membuka mata lebar-lebar lagi bagaimana mengimprove supaya apa? Wah, ini loh peran kita. Itu sih. Jadi pengalaman saya sih pernah melakukan mapping tersebut di mana saya banyak finding audit terhadap satu case di mana kok banyak fraud, tidak bisa tertagih. Kenapa kok barang itu di customer banyak gitu kan? Kemudian manajemen bingung, saling menyalahkan, akhirnya mem-PHK. Tapi mem-PHK itu kan bukan suatu jalan keluar yang baik. Akhirnya berantem tersendiri. Enggak, sales ini bagus, sales ini. Akhirnya saya menyarankan saya akan melakukan remapping terhadap potensi ya. Di situ saya lihat, saya pakai hal yang tools kita, yaitu bagaimana sih improvisasi terhadap suatu parameter adaptasi terhadap productivity. Kemudian data itu sudah ada, saya sajikan, saya bilang, Bapak Ibu direksi, di sini adalah data yang memang capture secara sampling, saya bilang gitu. Tidak semua. Kalaulah semua kita butuh waktu, kan ini namanya urgensi gitu kan. Nah, dari situ mereka bilang, oh pantes, berarti kita cari obatnya. Nah, apakah kita memang dari pihak internal kita ada yang bisa mengobati, ataulah peran dari konsultan seperti itu. Pasti Bu Novi sangat fasih di situ. langsung mengendus-endus. Iya. Jadi bisa tukeran data nanti ya. Iya. Tukeran data mana ini yang kayaknya sudah butuh konsultan. Gitu ya. Okay. Ya baik. Dan
Saya jadi nggak bisa ngomong karena kepikiran Bu Novi dapat job-joban baru. Ya, oke. Tadi Mbak Ayu bilang, yuk sekarang saatnya kita membuka mata. Mbak Ayu, saya sudah buka mata loh. Dan kemudian saya butuh data, bukan data. Saya butuh apakah memang peran HR itu sudah sejauh yang selama ini Mbak Ayu mungkin ketemu dengan banyak perusahaan begitu ya. Kalau mau dipersentase sudah berapa persen sih divisi HR ini yang berperan seperti yang kita sedang diskusikan hari ini? Iya, belum sampai 50%. Belum sampai 50%. Belum. Sama? 25%. Nah, 25 malah ya? belum sampai kan? Belum sampai. Oh, 50%. jadi Mbak Ayu sungkan-sungkan gitu ya. Bu Novi lebih. Kenapa? Mungkin dari Mbak Ayu dulu. Nanti saya juga ke Bu Novi. Kenapa? Karena gini, paradigma dari owner bisnis, dari bisnis owner terkadang mengesampingkan bahwa HR adalah orang yang memang yang penting gajian dihitung terus dibayar, melbu gak melbu potong, iya, gitu kan? Terus habis gitu, yang penting pegawai gak mokong gitu kan ya? Iya, kan? Di situ nurut arek-arek, gak protesan gitu kan? Betul. Tapi ada satu hal ketika saya sempat ya saya di interview salah satu headhunter ketika saya dapat ini kan saya sebagai HR dan saya juga sebagai orang yang diinterview gitu kan saya banyak pertanyaan saya gitu kan yang menggelitik. Oke, sekarang bisnisnya mulai dari mana? Profitnya seperti apa? Mereka gelagapan sendiri HR-nya yang memang menginterview saya. Gitu. Loh, sorry ya Pak, saya tanya seperti ini karena saya mau improve terhadap efektivitas dan memang productivity growth gitu kan. Ketika memang bisnis ini agile terhadap situasi tidak hanya corona, sebetulnya agile industry itu sudah didengungkan lama gitu kan. Sehingga dulunya kalau Bu Novi itu mendapatkan project untuk menyusun KPI atau rencana RJPP itu 5 tahunan udah nggak bisa, 3 tahunan atau misal ketika 3 tahunan diturunkan lagi karena apa? Belum tentu loh dengan corona ini rencana jangka pendek aja belum tentu terlaksana dan itu diturunkan terhadap key performance indicator. Nah, bagaimana sih mengawali itu semua? Nah, saya melihat loh bagaimana peluang ini, saya bilang gitu kan. Ketika ketika memang targetnya sekian, berarti berapa sih personelnya? Saya bertanya seperti itu. Apa sih langkah-langkah selanjutnya? Ketika visinya seperti ini, saya harus bagaimana? Itu ketika saya jadi interviewer, mereka belum siap terhadap jawaban tersebut. Itu sih. Gitu. Itu sih yang menjadi tes on waternya saya itu. Oh, berarti HR yang memang di lingkungan ini belum readiness terhadap melihat scope of work-nya terhadap bisnis gitu kan. Dari scope of work-nya bisnis ini, apakah kita bisa, sebetulnya kan orang ini di-develop untuk, iki lo bisnisnya, untung rugi ini perlu bebannya kita semua. Nah, itu belum tersampaikan secara baik gitu ya. Ini tidak luput juga dari bukan stigma tapi paradigma mungkin ya, bahwa HR yang ngurusin tenaga kerja saja gitu ya. Yang penting mereka tidak nuntutan, tidak rewel, gitu, SPSI-nya tidak inkomplit. Apakah memang karena itu ya Bu Novi? Iya, jadi ya kembali lagi sih kan persepsi yang masih banyak ini kan bahwa ya bisnis itu UUD, ujung-ujungnya duit gitu kan. Dilihatnya atau ditangkapnya itu ya duitnya itu tadi gitu kan. Tetapi untuk mendatangkan duit ini kan sebenarnya resource-nya itu macam-macam gitu kan. Prosesnya panjang sekali kayak gitu dan jangan lupa bahwa di dalamnya itu melibatkan manusia kayak gitu. Nah, ini yang belum menjadi pemahaman yang istilahnya pemahaman yang komprehensif bagi banyak owner lah kayak gitu. Terutama kalau saya ngelihat di Jawa Timur gitu. Gitu. Kok ketawa Mbak Ayu? Emang benar begitu? Jawa Timur tertinggal. Apakah jangan-jangan bukan cuma Jawa Timur Bu Novi? Ya mungkin banyak di tempat lain ya. Tapi saya benar-benar merasakan karena ya kalau saya punya teman-teman yang dari Jakarta gitu ya, ya perusahaannya sudah ini kita
beda banget gitu loh cara memandang. Kita punya acara lah gitu ya. Kebetulan saya pengurus Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia gitu ya. Kalau saya ngundang pembicara dari Jakarta yang temanya itu strategik gitu, beberapa orang yang mau datang itu bilang, waduh itu panganane bosku ngene iki ya, aku gitu. Panganane bosku, padahal bosnya gak seneng makan itu gitu ya. Gak seneng denger kayak gitu ya. Bosnya seneng ya apa nekakno cuan gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi panganane bosku percuma aku denger kayak gini pun nanti nggak tak pakai kayak gitu, atau aku nggak pernah ngelakuin kayak gini gitu loh. Jadi apa ya, ada sisi-sisi yang mereka ngelihat bahwa secara aplikasinya, implementasinya itu mereka nggak ngelihat ada gitu kan, sehingga kemudian dengan hal-hal yang seperti ini mereka itu nggak berusaha mengabsorb yang bagaimana ini tadi, kalau itu tadi diabsorb pelan-pelan mereka itu akan tahu bahwa perannya tuh nggak boleh yang begini-begini saja gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya maaf nih, kalau seorang pengelola HR hanya pindah dari satu pabrik ke pabrik yang lain, terus kerjaannya nggak lepas dari misalnya gini, saya mau nyari orang yang pinter istilahnya itu ya yang ahli di dalam industrial relation gitu ya. Jadi yang mohon maaf nih gitu ngakal-ngakali apa namanya undang-undang lah yang model kayak gitu. Terus yang iso apa namanya membuat orang nggak demo kayak gitu. Bahkan nggak tahu ya, ini masih ada nggak perusahaan seperti ini. Saya kenal dengan salah satu HR manajernya yang orangnya cukup senior. KPI-nya dia tuh cuma satu, pokoknya nggak demo orang-orang di situ. Wis. Nah itu dia. Itu KPI-nya cuma satu, wis nggak penting sing lainnya. zero exit itu. Iya. Gitu. Jadi cuma itu tok gitu kan. Padahal ya. Sebenarnya kalau dari sisi kompetensi sangat kompeten ya. Orang-orang yang di divisi itu sebenarnya sangat bisa, paling tidak menjawab seperti yang Mbak Ayu inginkan harusnya bisa. Dan itu tadi, terus kemudian kalau kita makan mentah-mentah gitu ya, makan mentah-mentah tadi itu permintaannya manajemen ya cuma gitu toh, akhirnya kan pendekatan kita jadi keliru nih gitu. Makanya, ya kita punya orang-orang yang mungkin tadi dikacakan sesuai lah gitu, nggak ngomong talent kayak gitu ya, orang-orang yang bagus yang sebenarnya kita bisa daya gunakan lebih dari itu, bermanfaat gitu ya. Tetapi kemudian hanya itu tadi, pokoknya kon kerja gak oleh telat, pokoknya mulia iki lembur hanya pada jam-jam yang ini, wis kayak gitu toh lah kayak gitu. Ya orang tuh akhirnya jadi apatis gitu kan. Buat apa saya berbuat lebih kalau ternyata tuntutannya cuma segitu gitu. Tapi itu sangat unik loh ketika saya startup terhadap satu manufacturer ya. Ini pengalaman saya banget ya. Saya itu memang sangat minim di salah satu provinsi Jawa Timur lah. Saya startup dimulai dari awal pabrik itu, mulai dari nol. Itu juga gitu. Saya melakukan hal-hal yang memang rutinitas terhadap operasional. Bagaimana saya ngitungin lemburnya, bagaimana saya rekrut orangnya yang memang sama dan sesuai. Tapi ketika memang sudah ada strategi baru, wah, dihitung ulang semuanya terhadap costingnya, maunya seperti apa, gimana, dan akhirnya apa? Oke, saya boleh nggak minta RAB-nya? Saya bilang gitu. Karena di sini adalah project. Kalau RAB-nya ini sesuai, saya akan posisikan. Karena apa? Lembur saya tinggi. Terus saya lihat, oke, semuanya tolong manual, kerjaannya apa aja. Jadi saya tahu bagaimana orang itu ngelas. Kok ngelas butuh 1 orang, kenapa? Butuh 3 orang, kenapa ini harus 3 orang? Iya Bu, gantian ininya. Oh oke, ini di sini masalahnya. Terus ada lagi, Bu, ini kenapa orang ini kok lemburnya paling tinggi ya di antara yang lain? Ya gimana dia yang paling bisa di antara yang, berarti 300 orang yang bisa cuma 1 orang. Itu. Jadi penyakit-penyakit itu yang memang saya mulai analisa satu demi satu itu mulai dari saya startup. Jadi mulai dari saya mengadministrasi sendiri sampai saya ngelihat analisis satu-satu. Tapi orang yang memang baru saya bilang, loh Bu Ayu, kok bisa? Ini lemburnya ini sangat tinggi. Oh, tunggu dulu, dari mana lemburnya tinggi? Berdasarkan riset itu dengan pola pekerjaan seperti ini, kalau di bawah 10% belum tinggi. Ayo kita melihat lagi. Jadi saya lebih ke arah melidingkan lagi bagaimana kita melihat proyek itu sendiri. Apakah perlu orang-orang yang bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ketika tidak bermanfaat berarti kan ujungnya kan dia hanya absen doang, gitu kan? Nah di situ saya lagi pilah akhirnya. Oh begitu ya.
iya, sekarang terserah maunya gimana. Mau ambil keputusan A itu akan seperti ini, keputusan B seperti ini, keputusan C seperti ini. Gitu sih, Bu Novi. Jadi saya orang-orang yang saya ambil adalah orang-orang yang memang punya talent, yang diinterview. Kalau secara teknis nggak apa-apa, karena apa? Berhadapan dengan benda mati. Tapi kalau secara people to people, kita ngomong best experience yang seperti apa, yang itu aja tanpa ada pengembangan. Wah, ya sudah di situ terus. Dan itu banyak sekali sih. Dan saya kalau mulai ketika saya dapat opportunity yang di atas posisi saya sekarang ini, saya ngelihatin, ternyata posisi perusahaan ini masih di area administrasi, belum ke arah bisnis pengembangan, belum. Meskipun perusahaannya tuh gede, banyak cabang di mana-mana, tokonya di mana-mana, belum tentu. Belum tentu juga ya. Belum tentu. Coba nanti Mbak Novi masuk aja sebagai audit human resource. Wah, PR-nya banyak itu. Banyak banget. Nanti dikasih nomor teleponnya ya biar sabar Bu Novi, saya membantu memarketingi MSC Consulting. Tapi kita break dulu sahabat Mercury. Saya harus ke pesan-pesan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan kembali untuk perbincangan pagi hari ini, dan sebentar saya ke catatan dulu. Ada? Nil? Ada ya? Oke, saya buka dulu titipan pertanyaan dari teman-teman sahabat-sahabat Mercury, karena memang harus sebentar. Dan sahabat Mercury, terima kasih untuk Anda yang sudah sharing bareng saya dan juga dua narasumber pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menitipkan pertanyaan. Oke, kita ke Pak Denny. Apa bentuk kontrol yang bisa dilakukan HRD dalam kondisi WAF seperti sekarang ini? Kemudian Ibu Irma, apakah memang butuh terobosan baru untuk bisa memotivasi karyawan yang sudah tidak tertib di perusahaan? Bu Irma kok ngamuan gini ya. Terus kemudian Mas Made atau Pak Made, dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, apakah memang alasan yang umum digunakan oleh HRD sebagai dasar efisiensi? Dalam kondisi krisis seperti saat ini, apakah memang alasan yang umum, HRD selalu bilang ini kondisinya krisis, efisiensi, kamu dipotong gitu. Apakah memang harus seperti itu? Terus apakah dengan kata lain bisa digunakan oleh perusahaan untuk bersih-bersih pegawai yang tidak kompeten? Ini banyak pertanyaan yang, silakan. Saya ke tamu kita dulu ya, Bu Novi ya. Ya, silakan. Karena ini pertanyaannya ini cocok untuk Mbak Ayu ini. Silakan Mbak Ayu, dikomentari Mbak Ayu. Saya komentarin yang pertama, bagaimana kontrol untuk terhadap work from home. Oke. Ada beberapa yang memang perlu dikontrol, terutama pada klien saya ya. Di situ dia setiap harinya, gitu kan, perusahaan memang memberikan expense money lagi terhadap kerja di rumah, yaitu berupa benefit tambahan kuota internet. Oke, di situ. Tapi setiap harinya ada rule yang memang digunakan, bahwa setiap divisi yang memiliki anak buah harus melaporkan by email apa aja aktivitinya, dan itu dijadikan meeting weekly sampai dengan presiden, presiden director di situ. Apa sih kendala-kendalanya? Misal divisi sales, bagaimana merchandise-nya, promotornya, bagaimana toko-tokonya di situ kan? Apa kendala-kendalanya? Berapa sih yang memang terjual gitu kan? Karena kalau bisnis sekarang ini terhadap sales itu sendiri, sales itu kan bagaimana sih kontrolnya sales? Kan nggak bisa ya sekarang ya. Apakah bermanfaat apa tidak gitu kan? Karena apa? Banyak toko yang tutup sekarang gitu kan. Kan hanya toko-toko tertentu. Misal nih, kalaulah memang bahannya, misal bahan bangunan, pasti orang akan membangun. Tapi kan berapa sih sellingnya gitu kan? Kalaulah elektronik, belum tentu orang itu mau membeli gitu kan. Nah di situ evaluasi datanya yang memang akan digunakan. Jadi setiap harinya setiap kepala departemen head itu mengirim ke presiden
atau sampai CFO sampai HR-nya juga. Mereka saling meneliti. Nah, pekerjaan HR sekarang ini bukan administrasi lagi. Jadi bacain laporannya supaya kalaulah memang tidak bermanfaat, maka dia akan bertanya, mengklarifikasi. Loh, kok seperti ini? Gitu kan. Berarti kamu kalaulah mengajukan rekrutmen sales lagi, saya tunggu dulu dong. Ini loh, kok nggak masuk ke productivity? Itu yang terjadi. Terus kalau terobosan baru banyak yang tidak tertib ya. Gitu kan. Ya, gimana ya? Memang situasinya itu tidak memungkinkan untuk tertib. Jadi Mbak Ayu dengan kata lain membolehkan gitu. Bukan saya membolehkan, tapi memang kondisinya tidak tertib. Tapi bagaimana orang Indonesia kalau plus 62 itu kan ujungnya ketika ada aturan ada aja ya kreativitasnya. Nah, dari pola itu, dari weekly meeting tersebut atau controlling yang memang kita kirimkan ke HR dan juga memang CFO ya pastinya. CFO kan ujung-ujungnya duit kan. Terus di situ, nah di situ itu kita ngelihat mana yang efektif dan tidak efektif. Itu fungsi kontrolnya yang memang sudah tidak tertib. Biasanya gini, kok kamu tidak produktif ya ketika saya minta laporan kamu nggak ada. Oke, SR langsung mikir, orang ini beneran nggak sih niat kerja apa enggak? Kita lihat lagi performance-nya. Oke, 1 tahun atau 2 tahun, kita justifikasi di situ pastinya. Oke, dulunya hanyalah sekian, tapi atasannya membela, kok bisa? Akhirnya disitulah peranan seorang leader seperti yang kemarin kita bahas ya, bagaimana peran seorang leader bisa menjustifikasi atau tidak. Tertib dan tidak tertib kan tergantung individunya, gitu kan? Nah, justifikasi itulah yang nanti akan bisa masuk ke performance. Nanti kaitannya masuk ke arah bersih-bersih apa enggak di sini. Jadi pola-pola tersebut terhadap policy yang memang sudah kita buat untuk mengikat ke dalam dan keluar, dan pastinya apakah ini adalah fungsi kontrol yang memang saat ini sudah tidak tertib. Pasti kalau tidak tertib efektif nggak masalah. Orang milenial itu bukan penglamaan. Kalau Mbak Novi bilang, oh iya saya meng-hire orang dari hubungan industrial sekian, terus masuk ke perusahaan ini, dia hanya kompetensinya nggak nambah-nambah, tapi dia nambah hanya untuk satu bidang aja. Nah, bukan seperti itu kan? Kita bekerja bukan penglamaan, berapa lama kita di situ, tapi pengalaman yang diminta. Nah, di situ sih, Jadi program itu sebetulnya dari policy yang sudah kita buat, kita kontrol bagaimana setiap harinya. Dan kita ngomongin, oh inilah kendalanya yang memang menjadi weekly ya. Karena kan kalaulah kita ngomong sudah 1 bulanan kita meeting, sudah nggak bisa. Karena apa? Kondisinya sangat-sangat tidak bersahabat dengan kita bisnis itu. Nah dari situ kontrol, makanya bagaimana sih HR-nya memberikan data-data analisa. Ya, karena divisi salesnya sekarang banyak toko-toko yang tutup. Ternyata sekarang banyak orang menggunakan online. Berarti kan akan muncul suatu bisnis baru. Di mana bisnis baru tersebut adalah e-commerce. E-commerce apakah kita kelola sendiri atau kita pihak ketiga kan? Ataukah kita punya bisnis outsource kan? Atau kita mengajak masyarakat untuk menjadi reseller. Itu terutama kalau saya amati, Lazada sudah melakukan itu loh. Nah, kalau kita ngomong tentang supply chain management, itu kan pola distribusi bagaimana kita bisa menjual atau menyampaikan ke konsumen. Nah di situ makanya semua orang berbondong-bondong ke arah e-commerce. Apa e-commerce ini akan menjadi booming? Nah kita lihat unit cost-nya masing-masing. Nah di situ sih. Jadi kalaulah untuk ke arah bersih-bersih, pastinya karena apa? Kalau yang tidak tertib, jadi kita masukkan box tersendiri. Biasanya Mbak Novi nih bikin kayak 9 boxes gitu kan. 9 boxes itu adalah kalaulah bahasa kerennya talent management gitu kan. Tapi kalaulah bahasa saya sih bermanfaat atau tidak gitu. Kalau tidak bermanfaat ya sudah, kita masukkan kantong ke sini. Lihat performance-nya, direvaluasi lagi. Cara-cara yang mudah itulah yang nanti membuat HR mengajukan data yang valid dan perlu pasti akan divalidasi sama atasan masing-masing karena yang melaporkan adalah atasan. Dari situ HR kan hanya sebagai titik tengah. Ketika kamu sudah menjustifikasi ini dari data saya, berarti secara triangulasi data ini
saya bisa ngomong valid ya, dan kamu bisa mempertanggungjawabkan. Betul. Nah kemudian kita ngomong raternya juga satu sisi lagi ke arah BOD. BOD ini sudah saya justifikasi dengan usernya seperti ini, saya menunggu approval. Boleh nggak saya eksekusi? Nah ketika saya eksekusi, ada duitnya nggak? Gitu kan? Ada duitnya nggak? Kalau tidak ada duitnya, bisa nggak kita elnarts gitu kan? Apakah ini menjadi salah satu alasan HR yang ngomong apa adanya? Wong HRD juga manusia, gitu kan? Itu aja sih ngomong apa adanya. Ketika saya melakukan layoff terhadap pegawai, gitu kan, bersih terhadap pegawai, saya ngomong apa adanya. Tapi paling enggak ya kita secara persuasif ya, bahwa kondisinya corona sekian, bisnisnya sekian, perusahaan harus mempunyai beban sekian. Nah, SPSI-nya pun bisa kita negosiasi. SPSI juga manusia. Tapi yang penting ada realistik dan basic needs-nya itu menjadi suatu patokan. Itu sih. Bu Novi sekarang. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Satu yang saya perlu melengkapi adalah seringkali HR itu merasa bahwa tugasnya dia yaitu tadi merangkul semua karyawan itu tugasnya dia. Padahal tadi Bu Ayu di tengah-tengah itu juga sudah menjelaskan bahwa ini kita perlu melibatkan atasan masing-masing bagian untuk menjadi HR manager di bagiannya. Itu. Jadi untuk tadi itu mengontrol apapun lah tadi termasuk salah satunya WFA dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan murni perannya HR gitu. Kalau kayak gitu bisa brodol kabeh rambutnya orang HR. Enggak ada orang yang gendut-gendut gitu ya yang Duh, ngomong gendut kok ngeliat saya. Lah yang gendut cuma saya. Ya puasa-puasa gini ya. Gitu, jadi jangan Mbak subur. Ya. Tambun lebih enak kalau ngomong tambun gitu loh. Jadi supaya kita paham bahwa tugas HR itu bukan kemudian ini juga para CEO atau top manajemen perlu tahu bahwa kalau urusan manusia jangan cuma SDM toh. SDM itu memang dia adalah pengelola yang meramu di sana gitu ya. Stakeholdernya. Tetapi yang harus banyak berperan itu sebenarnya adalah di masing-masing bagian. Gitu tadi. Jadi termasuk itu kalau misalnya yang bandel-bandel tadi nggak tertib dan sebagainya, itu jangan kemudian karena penyakit lamanya adalah bandel datang ke ruang SDM sana gitu. Jadi kita jadi momok gitu loh. Gitu. Nah, harusnya itu tadi HR mesti melibatkan bahwa gini ini sebelum dilempar ke saya, peran atasan langsungnya ini yang harus sebenarnya dia terlibat melakukan peneguran lah, pembinaan dan sebagainya sebelum pada akhirnya nanti datanya akan ke sana gitu. Kita HR bisa memberikan data, tetapi kemudian untuk proses lebih lanjutnya ini tadi di peran atasan masing-masing itu yang perlu juga dilibatkan sehingga kemudian ini tadi ada proses kolaborasi dan HR benar-benar fungsinya tadi itu nggak semua tadi itu. Coba bayangkan sehari di pabrik yang karyawannya misalnya ribuan, terus banyak yang telat, semua suruh antri datang sing telat-telat datang ke SDM gitu kan, jadinya ngantri panjang gitu kan ya. Habis waktunya gitu. Terus nanti siang lagi datang lagi orang yang masalah. Ini gajianku kok kurang, dipotong amanya kayak gitu, sing kayak gitu. Terus nanti ada lagi siang lagi ada perempuan yang datang dari luar, istrinya salah satu karyawan. Sudah 2 bulan ini bapaknya ndak gajian katanya perusahaannya krisis dan sebagainya. Ini saya mau tanya apa kayak gini ya, itu urusan HR macam-macam kayak gitu. Belum nanti ada yang sakit lah, harus dikirim ke mana ke puskesmas. Jadi kalau HR cuma ngurusi kayak gitu ya pantas dia akhirnya nggak bisa mikir yang strategis tadi gitu loh. Banyak. Sayangnya masih banyak yang seperti itu ya Mbak Ayu ya. Gitu. Jadi itu tadi supaya kita lebih berdaya lah HR-nya itu tadi. Jangan hanya dia diberui hal-hal yang tadi itu. Kerjaan-kerjaan yang akhirnya membuat dia ini lumpuh, kemudian dia nggak koper ngurusin yang lainnya. Oke, ini pembicaraan yang moga-moga untuk Anda yang di divisi HR sangat-sangat terinspirasi. Banyak hal yang masih bisa Anda maksimalkan begitu ya. Betul. Kalau perusahaan Anda sekarang belum memfasilitasi Anda, tenang saja, Anda tinggal hanya menunggu waktu untuk nanti dihubungi headhunter gitu ya.
untuk berpindah ke tempat yang lebih layak untuk Anda. Atau boleh kirim CV-nya ke MSI nanti. Boleh kirim CV-nya ke MSI karena salurannya menjadi lebih banyak. Sebelum kita pamit Mbak Ayu, dari tadi mungkin sahabat-sahabat Merkuri pendengar kita juga penasaran dengan prihatin.id itu apa sih? Silakan, dan apa kegiatan ajar.id di situasi seperti sekarang Mbak Ayu? Monggo. Kami ditunjuk oleh Kemenaker lah ya, karena kan kita lagi heboh terhadap kartu prakerja. Nah, kita memang divisi edukasi terhadap e-learning, itu kita memang kondisi yang lagi susah dan kita memang perlu pengertian banyak hal. Makanya kita bikin suatu program yaitu prihatin.id. Ini kabar gembira berarti ya. Jadi kita untuk melihat semua itu bukan ngomongin tentang THR-nya, kita mau ngomong tentang apa, tapi kita berprihatin terhadap apa yang memang sudah terjadi. Ayo bersama-sama gotong royong. Gotong royong dan kemudian menjadi lebih lebih optimis menyongsong yang ke depan gitu kan? Betul. Meskipun judulnya prihatin.id ya. Meskipun judulnya prihatin.id, yang kedua ini ya namanya, nggak bisa diganti ya. Iya. Bisa diganti. Ini tidak memprihatinkan ajar.id loh, enggak loh. Menyenangkan malah. Gitu. Oke, semoga sukses. Itu kegiatannya ya sekarang ini ya. Lebih support terhadap kartu prakerja, terutama untuk industri perhotelan. Meskipun perhotelan sekarang sedang tiarap, sangat tiarap. Pariwisata sangat tiarap gitu kan. Jadi saya dengar dari teman-teman saya yang di Bali bahwa pariwisata sudah tiarap dan banyak orang-orang yang sekarang tidak menjadi di pariwisata tapi jualan hand sanitizer. Dan makanan-makanan kesehatan, makanan-makanan kesehatan juga gitu. Oke, thank you Mbak Ayu Aryati Kinarjo ajar.id. Sukses selalu ya Mbak ya. Terima kasih Mas. Kalau MSI gimana? Jadi kalau ini saya pesan aja sih ya. Jadi dalam situasi krisis seperti ini, teman-teman di HR sebenarnya ada 4 hal yang bisa Anda lakukan dalam kondisi krisis seperti ini. Satu yang Anda perlu pikirkan adalah keberlangsungan bisnis gitu. Jadi Anda dan teman-teman yang lain tidak akan tetap bisa bekerja gitu kalau keberlangsungan bisnis tidak menjadi salah satu fokus perhatian Anda gitu ya. Jadi satu, Anda juga harus bantu bosnya untuk memikirkan keberlangsungan bisnis. Kedua, ketika kita melakukan proses karena ada macam-macam tadi itu, maka yang kita juga harus mempertimbangkan keselamatan karyawan gitu ya, keselamatan karyawan. Karena ini kondisi yang tadi itulah macam kita nggak ngerti coronanya itu ada di mana gitu. Dan dia suka sama siapa saja gitu kan ya. Gitu. Jadi kalaupun mereka memang harus bekerja, maka hal-hal yang seperti ini yang memastikan bahwa keselamatan karyawan itu juga tetap terjaga gitu ya. Jadi protokolnya tetap harus dipenuhi. Terus kemudian ketika Anda nanti harus memproses mereka karena kondisi ketenaga kerja bisnis yang makin tidak bersahabat, terus kemudian harus ada berpisah dan sebagainya, maka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini yang perlu Anda perhatikan juga kayak gitu. Karena nanti kalaupun sekarang bisnisnya ini tutup, Anda perlu buka lagi. Nah ini tadi, ini akan menjadi nilai lebih perusahaan Anda. Terus kemudian akan menjadi sesuatu yang berharga buat Anda juga, kalaupun misalnya Anda sudah tidak ada di sana gitu. Jadi kemampuan Anda menyelesaikan ini dengan baik gitu. Tentunya di kepatuhan ini akan banyak proses-prosesnya, negosiasi lah, pendekatan yang kayak gitu. Tetapi itu tadi, prinsipnya kita berpegang pada ketentuan umum yang ada seperti itu. Dan yang ini adalah yang perlu juga empati dan solidaritas kayak gitu ya. Jadi Anda menjadi penyejuk lah gitu ya, penyejuk meskipun kita sendiri sumpek gitu menjadi penyejuk jembatan antara karyawan dan perusahaan, sehingga kalau ini sekarang masih bekerja atau bekerja tinggal posisinya setengah-setengah, tetap kebersamaannya tetap ada, rasa untuk menjaga kelangsungan bisnisnya itu masih terjaga. Kalau pesan saya itu sih gitu ya. Betul. Kalau kegiatan Kegiatan kami sementara kami lebih banyak yang ke konsultasi gitu ya. Jadi konsultasi artinya kami mengerjakan proyek-proyek seperti pembuatan job desk lah, KPI itu masih jalan kayak gitu. Evaluasi jabatan itu masih ada gitu. Meskipun memang agak terhambat karena akhirnya meetingnya kita nggak bisa tatap muka, nggak bisa kunjungan ke lokasi, pakai Zoom lah kayak gitu. Kita banyak evaluasi data seperti itu. Kegiatan
kegiatan-kegiatan yang seminar atau misalnya kayak assessment, kita sementara masih berhenti karena tidak memungkinkan orang ketemu untuk berkerumun nanti kita bisa diobrak-obrak. Diobrak-obrak sama Satpol PP. Iya. Oke. Baik, terima kasih untuk Mbak Bu Novi dari MSI. Ntar kalau udah sukses jangan lupa punya teman namanya Aldi ya. Oh, oke. Siap. Oke. Wahyu, terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Sehat-sehat. Bu Novi sehat-sehat juga. Terima kasih. Sukses. Oke. Terima Baik. kasih. Dan sahabat Merkuri, saya juga harus segera pamit dari talk show ini. Terima kasih banyak. Tapi jangan kemana-mana. Saya masih akan menemani Anda 1 jam ke depan sampai tepat pukul 10.